ruang kelas 4B di SMA Harapan Bangsa selalu diselimuti aura yang berbeda. Bukan hanya karena letaknya yang di ujung koridor lantai 3, tersembunyi di balik tangga darurat yang jarang digunakan, tetapi karena bisik-bisik yang selalu menyertainya. Bisik-bisik tentang penghuni tak kasat mata, tentang tragedi lama yang tak pernah terpecahkan. Ini adalah ruang kelas yang selalu terasa lebih dingin, bahkan di tengah teriknya siang bolong. Lampu neon di dalamnya sering berkedip tanpa sebab, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menipu mata. Para siswa dan guru pun kerap menghindari kelas itu jika tidak ada jadwal mengajar, seolah ada energi tak terlihat yang menghalau mereka. Namun bagi kami, sekelompok siswa kelas 11 yang kebetulan mendapat jadwal pelajaran fisika di sana setiap sore Jumat, ruang 4B adalah medan uji keberanian. Kami, dengan segala kenakalan khas remaja, sering menantang diri sendiri untuk bertahan di sana setelah jam pulang, mencoba memecahkan misteri yang menyelimutinya. Suara-suara aneh seperti deritan kursi kosong, bisikan nama yang samar, atau bahkan ketukan-ketukan lembut di meja selalu kami anggap angin lalu, bagian dari permainan imajinasi kolektif. Namun semua itu berubah total di suatu sore Jumat yang kelabu ketika bisik-bisik itu berubah menjadi jeritan nyata. Langit mendung dan gerimis tipis membasahi jendela, menambah kesan muram pada ruang kelas yang sudah suram. Guru fisika kami, Pak Budi, tiba-tiba harus menghadiri rapat mendadak, meninggalkan kami sendirian dengan tugas yang harus diselesaikan. Sialnya, hanya ruang 4B yang kosong saat itu. Tawa kami perlahan meredup digantikan oleh keheningan yang tebal. Bahkan ponsel yang biasanya selalu berdering pun seolah kehilangan sinyal, membuat kami terputus dari dunia luar. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas, mengiringi detak jantung kami yang mulai berpacu. Aura dingin yang biasanya hanya samar-samar, kini terasa seperti embusan napas es yang membalut kami. Salah satu dari kami, Rio, yang terkenal paling berani, mulai terlihat gelisah. Matanya terus menyapu setiap sudut kelas, seolah mencari sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Ketegangan itu nyata, mencekik setiap napas. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara deritan kursi yang sangat pelan dari barisan paling belakang, tempat biasanya bangku kosong. Kami semua menoleh serentak, tidak ada siapa-siapa. Nafas kami tertahan, lalu terdengar suara bisikan, "Aku di sini." Begitu lembut namun jelas terdengar di tengah kesunyian, seolah berhembus tepat di telinga salah satu teman kami, Lina. Lina yang biasanya periang, kini pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Ia menunjuk ke arah papan tulis. Di sana perlahan huruf-huruf mulai muncul, ditulis dengan tangan tak terlihat, membentuk sebuah kalimat, "Tolong aku." Keringat dingin membasahi punggung kami. Ini bukan lagi permainan, panik mulai melanda. Kami saling pandang, mencari jawaban di mata masing-masing, namun yang ada hanyalah ketakutan yang sama. Rio dengan suara bergetar, mencoba membuka pintu kelas, tapi gagangnya terkunci rapat. Kami menggedor-gedor, berteriak minta tolong. Namun suara kami hanya memantul kembali, seolah ruang kelas itu kini terisolasi dari seluruh sekolah. Lampu neon di atas kami mulai berkedip lebih cepat, berkedip tak beraturan, menciptakan efek strobo yang menyeramkan, sesekali meredup total lalu menyala lagi. Setiap kali lampu meredup, kami bersumpah melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut mata, seolah ada banyak entitas yang kini mengelilingi kami. Suhu udara anjlok drastis, membuat napas kami terlihat seperti uap. Jendela-jendela yang tertutup rapat kini berembun, dan di embun itu perlahan muncul guratan jari-jari kecil yang menyerupai telapak tangan anak-anak mengusap-usap kaca dari luar. Ketukan-ketukan lembut di meja kini berubah menjadi dentuman keras yang berulang kali, seolah ada seseorang yang membanting sesuatu dengan frustrasi. Dari bawah meja, kami mencium bau amis yang menusuk hidung, seperti bau tanah basah bercampur karat. Ada yang mulai menangis, ada yang berteriak histeris, namun teriakan itu tak mampu memecah dinding ketakutan yang mengurung kami. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar. Tawa itu datang dari sudut paling gelap kelas, tempat loker tua yang usang. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan tawa yang dingin, kosong, namun memenuhi seluruh ruangan, membuat bulu kuduk kami meremang. Dari loker itu, perlahan muncul sebuah boneka kayu tua, dengan mata kancing yang tampak mengamati kami. Boneka itu bergerak sendiri, kepalanya mengangguk-angguk seolah menyapa. Lalu tawa itu semakin keras, kini seperti tawa puluhan anak kecil yang mengejek. Ketakutan kami mencapai puncaknya. Ada yang pingsan, ada yang bersembunyi di bawah meja, dan beberapa dari kami, termasuk aku, hanya bisa gemetar, tak sanggup bergerak. Tiba-tiba, boneka itu menunjuk ke arah kami dengan tangan kayu kecilnya. Dan di saat yang sama, semua kursi di kelas mulai bergerak sendiri, bergeser, berderit, seolah ada yang menariknya secara paksa. Papan tulis kini penuh dengan tulisan-tulisan acak, coretan-coretan tak beraturan, dan beberapa di antaranya tampak seperti nama-nama yang diulang-ulang. Bau amis semakin kuat, membuat kami mual. Sebuah angin dingin berhembus melalui ruangan yang tertutup rapat, mengibaskan rambut kami dan menerbangkan kertas-kertas tugas di meja. Suara langkah kaki kecil berlari mengelilingi kami, namun tak ada wujud yang terlihat. Kami tahu kami tidak sendiri. Mereka ada di sana, di dalam ruang 4B ini, entitas-entitas yang terperangkap dalam kegelapan dan kini ingin menampakkan diri. Jeritan Lina semakin menjadi-jadi, ia menunjuk ke arah dinding belakang.
Di sana, noda darah tua yang sudah mengering, yang selama ini kami kira hanya noda cat, kini tampak berdenyut seolah baru saja terbentuk, lalu perlahan membentuk siluet seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Siluet anak kecil itu semakin jelas, memancarkan aura kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Ia tampak seperti seorang gadis kecil, rambutnya terurai panjang, dan matanya kosong, hitam legam, menatap lurus ke arah kami. Dari balik loker tua, tawa boneka kayu itu semakin keras dan memekakkan telinga, seolah ia adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Gadis kecil itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kami satu persatu, dan setiap kali ia menunjuk, salah satu lampu neon di atas kami meledak, memercikan serpihan kaca dan kegelapan. Panik menyelimuti kami sepenuhnya. Kami mencoba berteriak, namun suara kami tercekat di tenggorokan. Udara di dalam ruangan semakin berat, membuat kami sulit bernapas. Beberapa teman kami sudah tak sadarkan diri. Aku dan Rio yang masih bisa bertahan hanya bisa merapatkan diri ke dinding, menyaksikan horor itu terbentang di depan mata kami. Gadis kecil itu kini melayang perlahan mendekati kami, wajahnya yang pucat semakin jelas terlihat, dan dari mulutnya terdengar suara bisikan yang dingin, harus ikut. Suaranya begitu halus namun penuh ancaman, membuat seluruh tubuh kami menggigil tak terkendali. Kami merasakan udara di sekeliling kami menjadi sangat padat, seolah kami berada di bawah air. Kaki kami terasa lengket, tak bisa digerakkan. Bau amis kini bercampur dengan bau gosong, seperti bau kain terbakar. Dari bawah meja, terlihat bayangan-bayangan tangan kecil yang pucat, mencoba meraih kaki kami. Suasana semakin kacau, seperti sebuah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Waktu seolah berhenti dan kami merasa terperangkap dalam lingkaran horor ini, tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar dari luar, disertai gedoran keras di pintu. "Halo, ada orang di dalam?" Itu suara Pak Budi. Sepertinya rapatnya sudah selesai. Kekuatan supernatural di ruang 4B seolah terkejut oleh interupsi ini. Cahaya lampu yang tersisa berkedip semakin gila, lalu padam total. Suara tawa melengking boneka dan bisikan anak kecil itu mendadak menghilang. Suasana kembali hening, gelap gulita. Hanya ada suara napas kami yang terengah-engah dan detak jantung yang masih berpacu kencang. Dalam kegelapan, kami mendengar suara kunci diputar dan pintu terbuka dengan deritan panjang. Cahaya koridor menerobos masuk, menerangi ruang kelas yang kini tampak normal kembali. Pak Budi berdiri di ambang pintu, wajahnya khawatir. "Astaga, kalian kenapa?" tanyanya, melihat kami yang tergeletak ketakutan. Kami tergagap, berusaha menjelaskan. Namun kata-kata kami campur aduk, tidak ada yang bisa keluar dengan jelas. Pak Budi menyalakan lampu kelas. Ruangan kembali terang benderang. Tidak ada noda darah di dinding, tidak ada boneka yang bergerak, tidak ada guratan jari di jendela. Semua tampak normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kami tahu kami tidak pernah bisa melupakan apa yang kami alami. Sejak kejadian mengerikan itu, tidak ada lagi yang berani mencoba menguji nyali di ruang kelas 4B. Bahkan para siswa paling nakal pun kini akan memutar jauh jika harus melintasi koridor itu. Kisah tentang malam itu menjadi legenda di sekolah kami, diturunkan dari angkatan ke angkatan, sebuah peringatan tentang batas tipis antara dunia kita dan alam tak kasat mata. Kami tahu apa yang kami alami bukan halusinasi, melainkan sebuah pertemuan nyata dengan entitas yang menghuni ruang kelas itu. Meskipun secara fisik ruangan itu terlihat biasa, kami tahu ada sesuatu yang terperangkap di sana, sebuah energi yang menunggu kesempatan untuk menampakkan diri. Pak Budi sendiri setelah mendengar cerita kami yang terbata-bata, hanya mengangguk pelan, tatapan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Mungkin ia tahu lebih banyak dari yang kami duga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, salah satu teman kami yang paling pendiam, Dito, yang juga ikut dalam insiden itu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa menemukannya, seolah ia lenyap di telan bumi. Keluarganya mencari kemana-mana, namun nihil. Beberapa dari kami diam-diam berbisik, apakah Dito telah ikut seperti yang disyaratkan oleh suara gadis kecil itu? Apakah ia menjadi tumbal dari kecerobohan kami? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Ruang kelas 4B tetap ada, digunakan untuk pelajaran seperti biasa. Namun kini ia selalu diselimuti oleh aura kesunyian yang lebih dalam, dan sebuah pesan tak terucap bagi siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Jangan pernah mengusik apa yang tidak seharusnya diusik, karena di balik dinding yang kokoh ini, ada jiwa-jiwa yang menunggu. Dan setiap kali hujan turun di sore hari, kami masih bisa mendengar tawa melengking yang samar dari arah ruang 4B. Tawa yang tak akan pernah bisa kami lupakan.